Ya, pemirsa kita lanjutkan pembahasan mengenai seruan aksi yang kemudian ramai dilakukan, sifatnya provokasi di media sosial. Mas Jasra, ini kalau dari KPAI pasti juga punya data, angkanya kan tidak sedikit ya anak-anak yang kemudian terlibat atau dilibatkan. Ada yang ditahan juga, kemudian mungkin ada yang dirawat. Sejauh ini penanganannya seperti apa? Dan mungkin termasuk bisa dijelaskan pola-pola yang disampaikan ke anak-anak atau pelajar ini gimana sih sebetulnya, Mas? Ya, jadi sejak tanggal 25 kita sebetulnya sebelumnya sudah melakukan pengawasan ya, terutama di patroli cyber juga kita lakukan dengan kemampuan terbatas tentunya. Gitu Oke, KPAI melakukan juga kita ya? juga melakukan itu dan termasuk juga aduan soal flyer tadi ya, ajakan ayo berkumpul, kemudian kamu harus berani gitu ya, kita akan berkumpul di jam dan bahkan saya juga cek gitu ya, karena di 2019 juga terjadi menggerakkan K-popper juga gitu ya. Jadi flyer itu masuk ke K-popper ini gitu ya. Saya juga cek ada anak teman ya yang juga bergabung di situ. Apakah ada nggak masuk ajakan itu? Katanya ada, narasi itu juga ada gitu ya. Jadi memang pola-pola ini sama dengan 2019 sebetulnya. Nah kemudian memang rata-rata anak-anak ini hari ini kan dipulangkan ya karena ya pendekatan anak tentu berbeda dengan pendekatan orang dewasa. Ya. Ada mungkin sekitar 1 atau 2 anak yang masih ditahan gitu ya. Kita juga melakukan pengawasan, tetap memakai sistem peradilan pidana anak gitu ya. Karena kalau kita lihat sebabnya itu kenapa anak melakukan itu kan harus dilihat lebih utuh gitu ya. Kenapa dia melakukan tindak pidana, kenapa dia datang dan seterusnya. Walaupun pada prinsipnya kekerasan itu tidak boleh dibenarkan gitu, termasuk juga anak gitu ya. Maka ketika anak melakukan kekerasan, maka sistem peradilan pidana anak itu harus diterapkan gitu ya, dan hak-hak anak harus dihadirkan gitu ya. Misalnya tidak boleh merendahkan martabat anak, kemudian penahanan tidak boleh 1 kali 24 jam gitu ya. Kalau memang unsur-unsur pidananya tidak ditemukan, maka dia harus dikembalikan gitu. Itu cukup kuat desakan kita kemarin beberapa daerah agar ini diselesaikan secara cepat gitu ya. Nah kemudian juga kita melihat seperti apa pola-pola yang dibangun gitu ya. Ya rata-rata memang melalui media sosial gitu. Maka kemarin ketika tanggal 29 kita melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dan Pemda agar dilakukan upaya-upaya mitigasi ya, terutama bagaimana misalnya pembelajaran jarak jauh gitu ya, PJJ, terutama daerah-daerah yang terdampak di demonstrasi. Nah kemudian yang kedua, dengan PJJ ini setidaknya ada kontrol yang berlapis terutama dari orang tua. Karena rata-rata ketika anak berada di kantor polisi diamankan oleh kepolisian, orang tua nggak tahu gitu ya. Dia menangis dan seterusnya gitu ya. Nah saya kira ini memang situasi-situasi di media sosial kita yang kita berharap ya situasi-situasi berulang ini harus dilakukan upaya pencegahan gitu. Sehingga kan tidak berulang lagi. Negara kan tidak boleh kalah ya, dia harus memitigasi apalagi anak gitu ya. Karena anak ini tadi ya sangat mudah dipengaruhi, kemudian apalagi ujaran-ujaran kebencian itu ya dia tidak memikir panjang-panjang, pokoknya datang saja dulu gitu ya. Walaupun niatnya sebetulnya untuk viral gitu ya. Karena ada juga anak-anak kita dengan hadir di demo, kemudian foto-foto, konten gitu ya. Dia nggak tahu berisiko dengan dirinya, karena ketika kerusuhan dia pada akhirnya mengikuti alur itu. Gitu. Baik. Nah Mas Nova menarik nih ketika kita coba membaca bagaimana perilaku netizen atau para pengguna media sosial ini, Mas, apa bahasanya? Algoritma kah? Kemudian bagaimana traffic atau jam-jam seperti apa yang kemudian biasa dimanfaatkan untuk mengajak, memprovokasi para pelajar sehingga mereka bergerak begitu. Bagaimana juga kekuatan repost dan retweet di sosial media itu, Mas Nova? Kalau kita lihat yang datang di media sosial, yang datang ke lapangan anak-anak dan kemudian diamplifikasi di media sosial, biasanya itu anak-anak STM terutama datangnya kan sore setelah mereka selesai sekolah tuh. Jadi ketika teman-teman kakak-kakak mahasiswanya sudah mulai ada pendekatan yang represif dari aparat, kemudian biasanya teman-teman atau anak-anak STM ini akan datang pada sore hari gitu, biasanya itu setelah sekitar jam 4, jam 5 mereka datang gitu kan. Jadi gelombangnya nggak putus tuh ya Mas ya? Nggak putus tuh, jadi ketika mereka mundur, anak-anak ini lah yang masuk kayak gitu. Nah kalau dilihat kapan sih ajakannya di media sosial, biasanya itu dilakukan pada hari itu. Dilakukan ketika teman-teman yang melakukan demonstrasi ngepost di media sosial. Ini yang kami lakukan kan
mereka biasanya ngepost itu kan lucu-lucu ya. Ya. Dan dijawab juga dengan lucu-lucu. Tapi kadang-kadang ada yang menjawab postingan-postingan itu dengan narasi yang agak provokatif. Misalnya gini, kadang-kadang kelihatan tuh segitu aja deh kekuatanmu gitu. Lalu menampilkan gambar aparat gitu. Pakai baju seragam, kadang-kadang ada yang pakai tameng juga, lalu cuma segitu aja deh segi kekuatanmu kayak gitu, atau cuma segitu aja deh nggak ada yang lain lagi kayak gitu. Ajakan-ajakan provokatif, kita nggak tahu itu disampaikan oleh siapa, tapi kita tahu gambarnya seolah-olah menuju menantang gitu pada yang biasa ada di depan. Nah, anak STM ini kan datang kalau udah kayak gitu. Jadi provokasi ini kita nggak tahu nih apa benar provokasi ini dilakukan oleh anggota polisi atau semata diambil posan anggota polisi lalu dikasih narasi lainnya kayak gitu. Kita nggak tahu tuh. Tapi itu dijawab oleh pelajar kayak gitu. Dan biasanya ketika pelajar melakukan demonstrasi, betul sekali sangat sedikit data kita menunjukkan pelajar datang ketika demonstrasi baik-baik saja. Biasanya memang selalu mendekati chaos atau ketika chaos. Biasanya seperti itu. Dan ketika pelajar terlibat dalam kekerasan itu, biasanya kan ada konflik dengan ada konflik dengan aparat. Ya. Kadang-kadang mereka juga mendapatkan apa ya bahasanya, bisa dikatakan barang jarahan lah gitu, Mbak. Oke. Repost terhadap retweet. repost ya, dan komentar ketika ada pelajar yang membawa tameng, itu besar sekali. Oh ya? Iya, itu besar sekali. Membawa tameng punya PHH itu besar. Repost ketika pelajar bisa membawa helm punya polisi, itu besar. Jadi itu juga dianggap sebagai salah satu mungkin kenaikan derajat di para pelajar ketika mereka berhasil membawa validasinya dapat di situ. Oke, baik. Nah, Mas Jasra, dengan data-data pola-pola yang tadi coba dibaca yang disampaikan oleh Mas Nova, tadi juga disampaikan PJJ sebagai salah satu upaya begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua, keluarga, di lingkungan paling dekat dengan anak-anak atau pelajar tersebut, dan bagaimana juga ke depan KPAI mendorong pengawasan di dunia media sosial? Ya, jadi salah satu prinsip pelindungan anak itu kan membangun partisipasi anak gitu ya. Nah, partisipasi itu sebetulnya ruang dialog ya. Dan itu harus dibuka ruang dialog ini dengan situasi informasi yang sangat luar biasa. Karena anak-anak remaja kita itu kan sudah mulai mengkritik, sudah mulai ingin tahu gitu ya. Nah, ruang dialog ini sebetulnya bisa dibangun di tingkat keluarga. Ya, sambil makan diskusi apa sih yang terjadi dengan DPR, apa yang terjadi dengan negara ini. Enggak apa-apa, dibangun saja. Dan begitu juga di pembelajaran di sekolah. Mata pelajaran tertentu, enggak apa-apa kita bangun diskusi. Justru jangan dibendung begitu ya? Sehingga anak ini tidak ke jalanan gitu ya. Dia ada ruang dialog, ada RT RW, dan kita sudah memiliki forum anak gitu ya. Sampai ke desa dan lurah. Nah, ini juga digerakkan gitu ya. Sehingga anak-anak ini berpartisipasi dengan ruang yang aman, ruang yang nyaman, jauh dari kekerasan. Dan yang terpenting juga dalam membangun partisipasi anak ini adalah ada feedback orang dewasa tentang dirinya gitu ya. Karena ketika dia menyampaikan pendapat tentang dirinya dan kepentingan dirinya, maka itu harus ada feedback yang harus dijelaskan ya, harus disampaikan. Sehingga dia tidak hanya menyampaikan pendapat saja. Nah, oleh sebab itu ke depan saya kira pemerintah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo mengundang parpol, mengundang para tokoh-tokoh, begitu juga anak ke depan gitu ya. Anak-anak kita juga di ruang-ruang dialog ini dibuka di dalam diskusi di IG, TikTok dan seterusnya. Kita bangun ruang gitu. yang digunakan itu oleh ruang-ruang yang ada di mereka. Karena dari 84 juta anak itu menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet, 30 jutanya sudah berada di media sosial. Nah, ini saya kira ini kan sangat mudah kita bangun media-media platform yang juga bertanggung jawab bagaimana anak-anak kita ini tercerahkan gitu ya. Sehingga ketika dia ada katakan sesuatu informasi yang hoax dan seterusnya, dia bisa mengkonfirmasi secara cepat gitu ya. Nah, dan ini ke depan yang harus kita dorong dan KPAI tentu harus memastikan itu. Karena sejatinya anak-anak ini yang justru menjadi harapan bangsa ke depan dan harus dijaga. Terima kasih, kita harapkan aksinya sudah selesai, berlangsung kondusif atau secara damai penyampaian aspirasinya. Terima kasih Mas Jasra, terima kasih Mas Nova atas data-datanya juga. Dan usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain dan pembahasan menarik tentunya untuk Anda bersama dengan Vena Kintan.